Diperingati sebagai Hari Museum Nasional, bagaimana perkembangan museum di Indonesia saat ini kami sudah bersama sejarawan atau pendiri komunitas Historia Indonesia Asep Kambali SPD MI. Selamat siang Bapak. Selamat pagi, selamat siang Pak Asep. Pak Asep, selamat siang, bisa mendengar saya di studio? Selamat siang Mbak Almira, mohon maaf ini sinyal saya tadi keputus. Baik Bapak. Bapak, Ya, bagaimana Anda melihat perkembangan museum di Indonesia saat ini? ya sejak 2010-2011 itu pemerintah Indonesia dalam hal ini dulu Bapak Presiden SBY ya meluncurkan yang namanya Gerakan Nasional Cinta Museum. Nah, kemudian juga ada istilah Salam Museum di Hatiku. Nah, jadi program ini kemudian terus bergulir sampai hari ini dan secara apa namanya fungsi layanan, kemudian tata pamer dan lain sebagainya meningkat gitu ya. Jadi tadinya museum tidak ber-AC, kemudian jadi ber-AC, pengunjungnya yang tadinya terbatas jadi ramai. Jadi sebenarnya secara teknis museum hari ini adalah museum yang setelah berkembang ya sampai pada apa hari ini begitu. Menurut Pak Asep, apa saja yang perlu diperbaiki, Pak? Nah, melihat kondisi museum hari ini memang meskipun dilihat bahwa secara progresivitas dia ada peningkatan, tetapi memang peningkatan ini belum seperti yang kita harapkan. Nah, 2017 saya menjadi tim penilai standarisasi museum-museum di Indonesia dan saya keliling Indonesia dan hasilnya dari standarisasi itu bahwa mayoritas museum di bawah standar termasuk sistem keamanan dan sistem keselamatan. Nah, oleh sebab itu, memang yang menjadi perhatian kita hari ini, apalagi kemudian pasca dari terbakarnya Museum Nasional, maka kita sebenarnya sesungguhnya memerlukan upaya yang signifikan dalam konteks bagaimana menjaga ya keselamatan daripada koleksi kita. Dan yang paling penting adalah dia adalah gedung bersejarah, ini juga harus dijaga dan diselamatkan. Gitu. Kalau itu kan aset sejarah hilang. Koleksinya juga demikian. Nah, yang menjadi persoalan adalah banyak museum yang membahayakan tidak hanya bagi koleksinya, tetapi juga bagi pengunjung dan para pegawainya. Nah, ini juga yang perlu kita perhatikan. Jadi, menurut saya adalah hal yang paling urgent hari ini adalah pada tahap aspek kebijakan. Jadi, kita belum punya undang-undang permusiuman atau undang-undang museum. Yang kita miliki saat ini adalah PP nomor 66 2015, peraturan pemerintah. Nah, Pemda DKI sendiri akan mensosialisasikan apa namanya PP tentang peraturan daerah ya tentang ada yang terbaru, mohon maaf ini dari Kemendikbud kalau tidak salah, PP nomor 24, tapi saya harus cek lagi, baru hari ini dapat undangan tentang museum. Jadi kemungkinan ini revisi dari PP sebelumnya. Nah, jadi saya kira soal kebijakan ini penting. Jadi kenapa? Karena kita belum punya Dewan Museum resmi mengurusi standarisasi, ya, bagaimana izin permusiuman, kemana sih kalau kita mau bikin museum, pengawasan, pengelolaan, ya, SDM, soal anggaran gitu ya. Karena museum saat ini sangat dalam tanda kutip terlantar sebenarnya secara apa namanya pengawasan gitu ya. Jadi tidak ada yang mengawasi. Setiap orang bisa bikin museum, mau lapor kemana nggak jelas ke siapa gitu ya. Jadi memang harus ada undang-undang. Setelah undang-undang baru ada badan khusus atau Dewan Museum Indonesia misalnya. Kemudian setelah itu baru ada tempatnya sertifikasi, perizinan dan lain sebagainya. Ada badan resmi yang mengurusi gitu kan, sehingga nanti kebijakan anggaran juga bisa melalui APBN gitu di badan ini dan seterusnya sampai nanti ke program sinergi dan kolaborasi kerjasama terutama dengan pihak swasta, karena museum di Amerika, museum di Eropa itu mereka hidup karena dukungan dari masyarakat, dari dunia usaha, terutama donatur para pengusaha, sehingga di depan itu ada panel dari besi gitu ya, plakat bahwa museum ini bisa hidup dari jasa-jasa mereka gitu kan. Seperti itulah kurang lebih. Berarti masih perlu diperbaiki tadi adanya undang-undang dan juga badan khusus yang mengurusi Betul. tentang museum ya, Pak Asep. Dan Betul, dari betul, betul. dari insiden terbakarnya Museum Nasional beberapa waktu lalu, bagaimana seharusnya perawatan yang dilakukan oleh museum? Ya,
yang juga tidak kalah penting memang kan sekarang museum fokus merawat koleksi yang terdampak ya. Yang tidak kalah penting adalah juga bagaimana nanti mereka merekonstruksi gedung sejarah yang sudah terbakar. Itu juga satu hal. Nah, apakah sebelumnya tidak ada sprinkle gitu ya, tidak ada alat pengaman dan sebagainya. Nah, kalau belum, ya wajar saja kebakar kalau begitu. Nah, otomatis memang harus kemudian ditambahkan alat-alat pemadam kebakaran misalnya ya, atau sistem pengaman, sistem keselamatan dan kebakaran gitu ya. Kemudian juga perlu ditambah juga misalnya tanda-tanda khusus ya, karena museum-museum di luar, terutama di Eropa dan Amerika, mereka memiliki kemasan-kemasan yang mudah dibaca, kemasan-kemasan yang mudah diakses oleh pengunjung, oleh pegawai ya, sehingga memang mereka dimudahkan dengan adanya sistem-sistem yang mereka buat gitu ya. Kemudian juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana museum ini kemudian selain tadi koleksinya yang terdampak, dan yang harus dipikirkan adalah koleksi yang hilang ya. Jadi koleksi yang hilang dari kebakar, apa kehilangan karena misalnya dia koleksi kertas atau koleksi kayu, tinggal arang kah? Nah, ini mesti ada data nih yang cocok ya. Apakah museum memiliki data misalnya barang yang hilang dari ruangan A, ruangan 1 sampai 6 kan ada 6 ruangan itu. Nah, apa saja sih list barang yang hilang itu? Nah, yang hilang ini apakah betul hilang karena terbakar? Atau karena memang sudah hilang sebelumnya gitu ya, sudah hilang sebelumnya kemudian dibakar, kita nggak tahu nih, asumsi-asumsi banyak ya. Nah, oleh sebab itu kita perlu transparansi. Jadi merawat museum ini harus canggih, harus lebih canggih daripada merawat minimarket, saya bilang ya. Kenapa? Karena minimarket itu CCTV-nya nyala, museum ini nyaris nggak punya CCTV. Kalau ada CCTV juga nggak nyala gitu ya. Barang-barang yang ada di minimarket kalau dijual paling 400 jutaan lah ya semuanya ya. Nah, tapi barang-barang di museum ratusan miliar gitu ya. Tapi pengamanannya lebih rendah daripada minimarket. Dan ini kan sangat ironi gitu ya. Maka merawat museum ini adalah tidak hanya merawat benda, tetapi merawat narasi, merawat sejarah dan budaya bangsa. Karena citra harkat martabat bangsa itu ada dalam koleksi-koleksi bersejarah gitu ya. Kejayaan, keterpurukan, kemajuan itu dikenang di situ. Jadi kalau hancurnya koleksi sejarah, hilang atau bahkan dicuri, yang ini koleksi Museum Nasional juga hilang, 4 koleksi emas peninggalan Mataram kuno sampai hari ini belum ketemu, itu hilang, dan pelakunya juga belum tertangkap gitu ya. Dan yang menyedihkan, semestinya yang berduka adalah bangsa. Kenapa? Karena narasi sejarah bangsa hilang ya, beberapa part gitu, beberapa bagian gitu. Dengan koleksi ini hilang, karena koleksinya ini kan unik, hanya satu, tidak ada lagi, tidak ada duanya, dan priceless, tak ternilai harganya gitu. Baik, sebagai generasi penerus bangsa, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga dan mengembangkan museum, Pak Asep? Ya, yang pertama dan yang utama adalah bahwa generasi muda ini harus paham sejarah ya. Generasi muda harus mengunjungi museum, karena ini adalah upaya perjuangan melawan lupa. Jadi merawat narasi sejarah diingatan itu sebagai fondasi kekuatan kita hidup berbangsa dan bernegara. Karena Aceh sampai Papua ya, Sunda sampai Dayak dan seterusnya, mereka merasa saling memiliki, mereka merasa saling mencintai manakala mereka saling mengenali satu sama lain. Nah, sejarah dan budaya bangsa terdapat di museum. Maka kalau generasi muda, kalau kalian ke Bandung, jangan lupa ke museum yang ada di Bandung. Kalau ke Aceh, jangan lupa ke museum yang ada di Aceh. Kalau ke Kalimantan, jangan lupa ke museumnya. Itu kenapa? Karena banyak orang yang pergi ke luar negeri ya, kita pergi ke museum ya, bahkan di luar, meet me at museum. Ada mereka kalau makan siang itu di museum ya, di sela-sela bekerja seperti di Paris ya, ada meet me at museum gitu. Jadi mereka bikin date ya, ngedate juga di museum, ketemu pasangan dan seterusnya, bahkan dengan anak bermain dan seterusnya. Jadi museum ini menjadi pusat pembelajaran, rumah bertemu ya, kemudian dijadikan untuk playground bagi anak-anak ya, dan ada tempatnya bahkan untuk makan siang ya, karena restoran proper di sana. Bahkan yang menarik adalah souvenir shopnya di luar negeri itu sangat keren ya. Souvenir shopnya itu udah kayak mall, keren banget. Semua jenis souvenir ada di sana, dari mulai yang terkecil sampai yang paling besar. Nah, artinya generasi muda ini harus juga berkontribusi pada aspek misalnya mereka
pahami dulu, kenali dulu, kunjungi dulu, kemudian mereka bikin konten, publikasikan. Jadi berbagi konten positif ya, berbagi konten sejarah dan budaya juga ini penting. Mhm. Di situ kita akan mengenali bangsa ya. Dan ada saya kebetulan baru selesai pendidikan di Lemhanas. Jadi di Lemhanas itu ada konsep namanya algoritma Mhm. kebangsaan ya. Algoritma kebangsaan ini adalah saat kita memposting konten-konten positif, maka bangsa ini akan positif. Saat Mhm. kita memposting konten-konten yang keren, maka bangsa kita akan keren. Itu nah, Mhm. oleh sebab itu anak muda Mhm. harus posting yang keren-keren, posting yang positif Betul. ya, karena citra dirinya juga akan terbangun dengan sendirinya sebagai generasi muda yang positif, generasi muda yang keren gitu ya, Betul, seperti setuju. itu. Ya. Mhm. Mhm. Baik, dan terakhir Pak Asep, apa pesan yang Ya, ingin disampaikan kepada masyarakat yang tidak suka pergi ke museum dan masyarakat yang akan mengunjungi museum hari ini? Silakan. ya, Bung Karno berpesan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena bangsa tanpa ingatan sejarah itu disebut amnesia. Kalau bangsa kita amnesia, maka kita bisa diadu domba, kita mudah dipecah belah. Nah, keberagaman Indonesia adalah keniscayaan dari Aceh sampai Papua, ya, dari Miangas sampai Rote. Ada 1.300 lebih. Bangsa ini didirikan oleh kita sama-sama, tidak hanya oleh satu golongan saja. Pancasila, ya, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangro, ini menjadi fondasi, menjadi landasan bahwa di atas segala keberagaman itu ada Indonesia yang kita junjung tinggi, yang kita jaga dengan persatuan. Nah, oleh sebab itu generasi muda harus berkontribusi menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Jadi kalau kita ingin Indonesia ada di masa depan, Indonesia ingin tetap eksis, maka jagalah sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Dan dengan cara kita membagikan konten-konten sejarah dan budaya, membagikan konten-konten yang positif di sosial media kita, sebenarnya kita telah ikut berjuang membangun dan menjaga Indonesia untuk masa depan. Demikian, Mbak. Mhm. Baik, terima kasih Bapak Asep Kambali sudah bergabung Selamat, bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang Bapak, sehat selalu. selamat siang, terima kasih.